Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Salam sehat, walaupun melarat nggak usah sambat, tetap semangat ya. Terima kasih yang sudah berkunjung di Kembar Ndawung channel. Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Bagi yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Kali ini kita akan menonton video-video parodi dari netizen, yaitu tangisan Esto yang diparodikan bikin perut sakit. Oke, tidak usah panjang lebar, langsung saja ke videonya. Check it out. Jangan sekali-kali lagi mulai hari ini. Kapan negara ini akan mau maju? Betul tidak? Sorry ya. Jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi loh. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia. Nggak ada gunanya. Boleh dong sekali-kali sombong. Tidak produktif. Sorry ya. Udah begitu saya juga pernah wapres loh. Tidak produktif. Enak aja. Karena mereka takut kalah. Dan iya, mereka pasti. Sorry ya. Enak aja. Pasukan Banten kabur dihajar serigala. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Sabar, kita tahun 2025 kita buat Partai Sengkuni. Gabung ya. Jangan nangis lagi. Suara satu orang Jokowi sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima. Dan kita lebih memilih pedagang kaki lima. Suara pedagang kaki lima. Sehingga kami optimis bisa menang 1 putaran. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar.
Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Asto cengeng. Gak nangis kau? Kena menang di DKI Jakarta, gak nangis ya? Kau bilang ada yang pengen mencoba supaya 2 putaran. Alah, saya cakap kau. Kalau menang dari partai kau, gak mau 2 putaran. Lah kemarin Janggar, kalah. Perkor-kor kelihat sama mak kau tuh mak banteng. Gak sah, pengen 2 putaran. Akhirnya kan berputar-putar kan situ kan. Tak kemana-mana kalian menuntut. Supaya bisa 2 putaran. Ternyata gak diterima. Itulah otak kalian itu. Otak kotor. Ya. Dikit-dikit nangis. Nangislah kau. Itulah kau terus. Banteng ngamuk, Jawa Tengah kandang bansos, mental miskin mudah terima suap, marah karena kalah justru hina masyarakat. Kamu wajib tahu Deddy Sitorus justru hina masyarakat Jawa Tengah. Jawa Tengah dinilai bukan lagi kandang banteng tapi kandang bansos dan partai coklat. Penghinaan ini membuat masyarakat Jateng murka. Bahkan ada yang menyebut kalau banteng berbohong karena justru bantenglah yang sering bagi-bagi bansos dan suap supaya calonnya menang. Ini parah nih. Ini ada sedikit rezeki, Pak. Alhamdulillah. Buat Bapak. Tolong diterima ya. Iya, makasih ya, Pak ya. Ya, sebentar, Pak. Foto dulu ya. Oh, foto dulu. Iya, foto dulu. Sebentar ya. Bentar dulu. Ya, sandalnya. Kamu di sana. Apa sih? Coba sih. Ayo foto. Menghadap kamera. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. PDIP menyalahkan siapa? Kalau lawan kotak kosong yang menang Jabang Bayi, mungkin ya kotak kosongnya mau digugat ke MK lor, ya toh, karena kotak kosongnya sudah terbukti melakukan kecurangan. Dan info kabar terbaru, kotak kosong akan didemo berjilid-jilid sama anak kerbau aja Bayi. Lagi iki yo calon tunggal dari partai pemenang kui kalah karo kotak kosong. Coba bayang no, apa malih dituduh nganu sebar-sebar amplop, sebar-sebar bansos ya. Jan rakyat Pangkal Pinang iki kompake ngene lho, juara. Iku adalah salah satu misi menyelamatkan bangsa dan negara, tidak memilih calon yang diusung dari partai itu. Dan ngeten apa ora, wis pokoke dimanapun kalian berada di daerah kalian, jangan pernah pilih dari partai itu ya, bahaya. Aku lho wis ngalami 10 tahun wi dipimpin daerahku Jawa Tengah, yo malih ngono ae ana kemajuan dan angel-angel. Halo, apa kabar Jakarta? Anak abah akhirnya pecah belah berantakan karena abahnya nggak bisa menyatukan. Abahnya salah langkah, berpihak kepada salah satu paslon, bahkan ikut kompanyo. pusing. Itu salah langkah. Bagi orang politik lebih baik diam ketika situasi sedang tidak menguntungkan. Tapi abah bertindak gegabah, akhirnya berantakan. Makanya untuk 2029 saya pribadi dan saya akan ajak teman dan kawan kembali kepada Pak Prabowo di pangkuannya.
kepada Pak Prabowo di pangkuannya. Renda ke Abah, goodbye Abah. Lah engkau denganku, hihihitar, dengarkanlah. Karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dokter Tifa. Silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil. Saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel perdamaian. Fauziah Tiasuma alias Tifa adalah palsu. Sebelumnya sosok Tifa sempat membuat heboh publik karena menuding Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu. Belakangan terungkap jika Tifa sendiri justru menggunakan gelar doktor yang palsu. Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara menyangkal telah memberi gelar doktor. Ketua STFD Jakarta Thomas Hidayat Jaya mengatakan bahwa gelar Dr. Tifa adalah palsu. Hal ini dinyatakan Thomas dalam surat klarifikasinya yang tertulis pada Senin 10 Oktober 2022. Dalam keterangan itu, Tifa memang dinyatakan benar menempuh pendidikan untuk mendapat gelar doktor di STFD. Hanya saja pendidikannya tidak diselesaikan sehingga gelar doktor batal didapatkannya. Menurut pihak kampus, yang bersangkutan tidak pernah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh tenaga pengajar sebagai syarat lulus program partikulasi filsafat. Jika sejarah adalah guru terbaik, maka kepemimpinan Megawati memberikan pelajaran penting. Kekuasaan tanpa legitimasi rakyat hanya akan membawa penderitaan. Bagaimana mungkin seseorang yang menduduki kursi presiden tanpa dipilih oleh rakyat bisa disebut pemimpin sejati? Megawati Soekarno Putri adalah satu-satunya wakil presiden Indonesia yang dengan terang-terangan menggulingkan presiden yang sah, Gus Dur, melalui kudeta sipil yang tidak hanya mengkhianati rakyat, tetapi juga mencoreng prinsip dasar demokrasi yang seharusnya dihormati oleh setiap pemimpin. Pada tahun 2001, Indonesia menyaksikan sebuah pengkhianatan yang mengerikan, di mana Gus Dur, yang meskipun banyak diserang secara politik, masih memiliki dukungan rakyat yang kuat, digulingkan oleh keputusan sidang istimewa MPR yang lebih mirip pertunjukan politik daripada sebuah proses hukum yang adil. Gus Dur digulingkan dengan alasan yang dibuat-buat. Oleh siapa? Megawati, wakil presiden yang seharusnya menjadi sekutu, justru menjadi bagian dari permainan politik yang tidak hanya melawan pemimpin sah, tetapi juga mengkhianati suara rakyat. Rakyat sudah jelas menginginkan Gus Dur memimpin, namun apa yang terjadi? Dengan sekali tepukan tangan, kekuasaan dipindahkan, dan Megawati tanpa mandat rakyat dilantik menjadi presiden. Punya presiden yang sabar dan sederhana dibilang plonga-plongo katanya. Pemimpin yang alim dan bijaksana dibilang gak bisa kerja katanya. Giliran punya pemimpin yang keras dan tegas dibilang diktator katanya. Punya pemimpin yang sopan dan ramah dibilang blimbing sayur katanya. Lantas pemimpin seperti apa yang diinginkannya? Apakah ibu-ibu yang sok berkuasa dan banyak gaya? Padahal sudah mulai renta sapinya. Apakah diaspora yang pintar merangkai kata dalam ucapannya? Ataukah petugas partai yang sok gaya? Sungguh akalku sulit untuk menerimanya. Rindu pemimpin yang benar-benar bekerja katanya, membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya. Giliran yang ditangkap adalah idolanya, tidak terima dan mati-matian membelanya. Dengan klu roti 400.000, 400 miliar nyatanya. Dengan klu jet pribadi terbongkar semua akhirnya. Dengan klu kerupuk dengan toplesnya, korupsi di bea cukai sasaran selanjutnya. Teruslah bekerja pemimpinku, karena kita sebenarnya mempunyai segala-galanya untuk mewujudkan kemakmuran yang nyata untuk semuanya.